Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag sudah memimpin pertandingan pertamanya sebagai manajer Manchester United. Dia membimbing timnya mengalahkan Liverpool dalam duel uji coba pramusim. Ada 3 hal menarik dari utak-atik taktik Erik ten Hag di laga pertamanya sebagai manajer MU kemarin. Apa saja? Yang pertama, holding midfielder turun ke belakang. Erik ten Hag nampaknya ingin mengaplikasikan gaya main Ajax Amsterdam di MU. Dia ingin timnya menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan. Dalam kemenangan 4-0 atas Liverpool kemarin, jelas terlihat perubahan signifikan dalam gaya main MU. Ten Hag menginstruksikan holding midfielder untuk turun ke belakang dan membangun serangan. Pergerakan ini terlihat dalam kombinasi Scott McTominay dan Fred. Ketika salah satu dari mereka naik ke depan, sisanya harus menunggu di belakang dan melindungi barisan bek. Pendekatan ini membuat MU bermain lebih rapih dan tidak lagi dikejutkan dengan serangan balik. Jelas terlihat mengapa Ten Hag menginginkan Frenkie de Jong, salah satu gelandang terbaik untuk peran tersebut. Yang kedua, inverted fullback. Perubahan berikutnya yang dibuat Ten Hag ada pada kedua bek sayap. Ten Hag ingin fullback MU aktif naik ke depan untuk membangun serangan. Menariknya, Ten Hag menerapkan taktik inverted fullback, bukan pergerakan menyerang biasa. Jadi Diogo Dalot dan Luke Shaw diminta membawa bola ke depan tapi menusuk ke sisi tengah, bukan hanya menyisir sayap. Hasilnya, Dalot menemukan jalur operan di antara bek tengah kanan dan sayap kanan lawan. Dalot juga aktif naik ke depan setelah merebut bola. Ketika tidak membawa bola, salah satu fullback MU harus mengisi posisi di tengah lapangan untuk menggantikan gelandang tengah yang naik ke depan untuk menekan lawan. Yang ketiga, Bruno Fernandes lebih ke depan. Perubahan taktik ketiga yang juga terlihat jelas ada pada peran Bruno Fernandes. Ten Hag nampaknya meminta Bruno lebih aktif menyerang dan membantu para penyerang. Ten Hag tidak mau Bruno terus mundur menjemput bola. Peran itu sudah digantikan Fred dan Scott McTominay. Jadi Bruno seharusnya lebih banyak menunggu operan dari belakang. Bruno justru memegang tanggung jawab lebih besar untuk membawa bola ke depan. Dia harus tenang membawa bola dan menajamkan visi untuk melihat celah peluang. Tidak hanya itu, Bruno juga diminta lebih aktif menekan lawan sejak lini serang. Gaya main ini membuat MU jadi lebih dominan. Spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo belum juga menemui titik terang. Ronaldo masih berstatus sebagai pemain Manchester United, tapi gosip kepergiannya belum juga reda. Sepekan terakhir gosip kepergian Ronaldo masih menggantung. Klub-klub top disebut menolak merekrut sang superstar. Tentu ada sejumlah faktor. Situasi Ronaldo ini dibicarakan oleh pelatih top Inggris Harry Redknapp. Dia tahu bahwa kasus Ronaldo memang cukup serius bagi MU. Biar begitu, Redknapp merasa bahwa absennya Ronaldo justru membantu Erik ten Hag. Mungkin Ten Hag merasa lebih nyaman tanpa Ronaldo, sebab sepertinya dia datang bukan dari latar belakang besar. Dia datang dari Ajax di Belanda, belum benar-benar melatih top. Sekarang tiba-tiba dia akan bekerja dengan salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Menurut Harry Redknapp, ketidakhadiran Ronaldo justru memudahkan Ten Hag untuk membentuk tim sesuai keinginannya. Di sisi lain, dia pun tahu bahwa keputusan tetap ada di tangan Ronaldo sendiri. Performa apik Charlie Savage mendapatkan perhatian dari legenda Manchester United Paul Scholes. Sang legenda mengejek ayah dari Charlie Savage yang notabene mantan rekan setimnya dahulu. Charlie merupakan generasi kedua keluarga Savage di skuad Manchester United. Sang ayah Robbie Savage juga sempat menimba ilmu di Manchester United meski ia gagal menembus tim utama Setan Merah. Charlie mendapatkan perhatian khusus dari Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu memutuskan membawa sang gelandang muda ke tur pramusim Setan Merah kali ini. Di tur kali ini, Savage ditandemkan dengan Zidane Iqbal di lini tengah Setan Merah.
Kedua pemain ini mendapatkan pujian karena performa mereka yang ciamik. Melalui akun media sosialnya, Paul Scholes memberikan apresiasi kepada Charlie Savage, sekaligus memberikan ejekan kepada sang ayah Robbie Savage. Ia menilai sang gelandang memiliki kemampuan yang apik dalam mengumpan dan itu tidak ia temukan kepada sang ayah. Ada informasi menarik datang dari Lisandro Martinez. Sang bek dilaporkan mendapatkan gaji yang tidak terlalu besar di Manchester United. Menurut laporan The Telegraph, agen Martinez sukses meyakinkan Manchester United untuk memberikan gaji yang bagus untuk sang bek. Pemain timnas Argentina itu mendapatkan gaji sebesar 120.000 pound sterling per pekan di MU. Angka ini tergolong cukup tinggi. Sang bek dilaporkan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan dari gaji yang ia terima di Ajax Amsterdam. Meski laporan itu tidak merinci berapa besaran gaji yang ia terima di jawara era divisi itu. Dengan gaji 120.000 pound sterling per pekan, Lisandro Martinez menjadi salah satu bek yang dengan gaji tertinggi di MU. Bek termahal MU masih dipegang Rafael Varane yang mendapatkan gaji sekitar 300.000 pound sterling per pekan, disusul Harry Maguire yang mendapatkan 190.000 pound sterling per pekan. Luke Shaw berada di peringkat ketiga dengan gaji 150.000 pound sterling per pekan, sementara Lisandro Martinez menempati posisi keempat dengan Victor Lindelof. Winger muda Manchester United Anthony Elanga angkat bicara seputar persaingan di sisi kiri lini serang setan merah. Ia menyebut siap bersaing sehat dengan para seniornya di sisi kiri serangan Manchester United. Elanga tidak gentar harus berhadapan dengan Rashford. Ia tahu bahwa sang senior merupakan pemain yang hebat di lini serang Manchester United. Namun Anthony Elanga malah terpacu untuk bersaing dan memperebutkan posisi di sisi kiri serangan setan merah nanti. Lebih lanjut, Elanga menyebut bahwa ia sangat antusias dengan persaingan untuk posisi menjadi starter di skuad Manchester United. Ia menilai bersaing dengan Rashford membuatnya akan terpacu untuk bekerja keras di sesi latihan agar bisa menjadi starter. Ada banyak harapan mencuat saat Erik ten Hag ditunjuk jadi manajer Manchester United. Salah satunya dari legenda hidup MU Brian Robson. Saat ten Hag datang ke Manchester United pertama kalinya, Robson melihatnya sangat mirip dengan pelatihnya dulu, Sir Alex Ferguson. Robson mengatakan bahwa hal yang sangat mirip dari ten Hag dengan Sir Alex Ferguson adalah kedisiplinannya dalam melatih. Suasana serius yang dibawa di setiap latihan juga mirip. Modal tersebut membuat Robson tidak sabar menantikan sepak terjang MU di musim depan. Ia yakin tim ini punya prospek bagus di bawah komando Erik ten Hag. Selain itu, bulan-bulan pertamanya menjadi manajer setan merah bakal sangat menentukan. Langkahnya akan sangat sulit ketika impresi orang-orang terhadap pelatih berkepala pelontos itu jatuh di awal. Walaupun begitu, Robson tetap mengakui bahwa Sir Alex Ferguson punya hal-hal spesial yang tidak dimiliki Erik ten Hag, atau setidaknya belum dimiliki ten Hag, yaitu terkait manajemen individu dan penilaian bakat pemain. Manajer Chelsea Thomas Tuchel angkat bicara mengenai rumor ketertarikan timnya terhadap Cristiano Ronaldo. Ia mengindikasikan bahwa transfer tersebut tidak akan terjadi di musim panas ini. Thomas Tuchel mengatakan kalau Ronaldo adalah pemain hebat, namun manajer asal Jerman tersebut tidak mau berbicara terlalu banyak soal pemain yang bukannya pemainnya saat ini. Dia adalah pemain hebat dari tim yang fantastis di Premier League, kata Thomas Tuchel di situs resmi Chelsea. Akan tetapi untuk menghormatinya, kami tidak akan mengomentari pemain ini karena kami juga tidak suka pelatih lain berbicara mengenai pemain kami. Rafael Varane bisa tersingkir dari skuad Manchester United setelah kedatangan Lisandro Martinez. Ini merupakan pendapat dari mantan striker Leeds United, Noel Welland. Varane bergabung dengan MU dari Real Madrid pada musim panas tahun lalu. Dia diharapkan bisa membantu membenahi masalah pertahanan setan merah. Namun Varane gagal memenuhi ekspektasi pada musim debutnya di Old Trafford. Pemain belakang asal Prancis tersebut diganggu serangkaian cedera dan hanya bermain 22 kali. Sekarang setan merah dilaporkan telah sukses mengamankan servis bek tengah Ajax Amsterdam, Lisandro Martinez. MU diklaim menebusnya harga 55 juta euro. Noel Welland percaya bahwa Rafael Varane bakal tersingkir ke bangku cadangan di bawah asuhan Erik ten Hag setelah kedatangan Lisandro Martinez. Marcus Rashford buka suara soal rivalitas dengan tim-tim top Premier League.
Dia diminta memilih tim yang tidak disukai di liga, dan jawabannya ada di antara Manchester City atau Liverpool. Baru-baru ini Rashford bicara di kanal YouTube Uninterrupted. Dia diminta memilih tim yang paling tidak disukai. Tentu jawabannya cukup jelas dan sesuai dengan dugaan. Liverpool. Saya tidak suka Liverpool. Dan Manchester City. Jelas ada sejarah dengan Liverpool. Jadi rivalitasnya lebih pahit, ujar Rashford. Namun soal Man City, rasanya seperti Anda tidak suka dengan mereka, tapi tidak benar-benar punya alasan untuk tidak suka. Ketika bertumbuh dewasa, ada dua tim Manchester, satu dengan warna biru dan satu dengan warna merah. Namun, rivalitas dengan Liverpool lebih terasa, imbuhnya. Christian Eriksen sudah resmi bergabung dengan Manchester United. Dia diprediksi bisa mengancam posisi Bruno Fernandes di lini tengah skuad Setan Merah musim depan. Eriksen sebelumnya bermain untuk Brentford selama 6 bulan. Kontraknya bersama The Beast berakhir pada musim panas ini dan tidak diperpanjang. Eriksen sempat dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Eropa, namun gelandang asal Denmark tersebut pada akhirnya merapat ke Manchester United. Manchester United merekrut Eriksen dengan status bebas transfer. Pemain berusia 30 tahun tersebut dikontrak selama 3 tahun oleh MU. Tony Cascarino tidak meragukan kemampuan yang dimiliki Eriksen. Dia percaya kalau Eriksen bisa menjadi gelandang terbaik yang dimiliki United. Eriksen memiliki posisi yang sama dengan Bruno Fernandes sebagai gelandang serang dan juga pengatur permainan. Cascarino menilai Eriksen bisa menggeser posisi Bruno Fernandes di lini tengah Setan Merah. Nama Cristiano Ronaldo cukup sering disebut di bursa transfer musim panas ini. Ronaldo disebut ingin meninggalkan Manchester United karena berbagai faktor, khususnya karena ia ingin bermain di level tertinggi. Kabarnya nama Ronaldo jadi salah satu yang disebut dalam diskusi Jorge Mendes dan Joan Laporta pekan lalu. Berawal dari sinilah gosip Ronaldo ke Barcelona muncul. Gosip ini pun sampai ke telinga Rivaldo, legenda Barcelona secara pribadi. Sejak awal dia meragukan kabar tersebut. Ada rumor yang beredar bahwa si bintang Portugal jadi salah satu bahan diskusi antar Presiden Barcelona Joan Laporta dan si agen pemain. Biar begitu, saya pribadi ragu ada ketertarikan serius dari klub atau bahkan dari pemain terkait kepindahan ini.